Di sebuah kota kecil yang penuh dengan kebisingan aktivitas sehari-hari, ada seorang wanita bernama Lila yang tengah berada dalam dilema besar. Lila adalah seorang istri yang penuh kasih dan setia. Namun, kehidupannya mulai goyah saat suaminya, Arman, seorang pengusaha sukses yang terlihat sempurna di luar, tiba-tiba mengumumkan sesuatu yang tak terduga. Assalamualaikum. Kembali lagi di Pelakor TV. Di sini kita akan memberikan video-video inspiratif dan penuh edukasi agar kita lebih bisa bersyukur dalam hidup ini. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini agar kita semakin rajin upload video dengan cara subscribe. Dan juga jangan lupa menjawab salam di kolom komentar. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Pada suatu malam yang sepi, ketika Lila menunggu Arman pulang, dia duduk di meja makan, melamun tentang masa depan mereka. Selama bertahun-tahun menikah, Lila selalu mendukung Arman dalam segala hal, dari pekerjaan hingga kehidupan pribadinya. Namun, malam itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ketika Arman akhirnya pulang, wajahnya terlihat serius, dan dia langsung duduk di depan Lila. "Lila, ada yang ingin aku bicarakan," ujar Arman dengan suara pelan. "Aku telah memutuskan untuk menikah lagi." Lila terkejut. Kata-kata itu seperti petir yang menghantam jantungnya. Wajahnya pucat, matanya melebar. Dia merasa seperti dunia ini runtuh dalam sekejap. "Apa maksudmu?" tanya Lila, berusaha menahan air mata yang mulai mengalir. "Kamu menikah lagi?" Arman mengangguk pelan, menundukkan kepala, seolah-olah tidak berani melihat mata istrinya yang penuh tanda tanya. Aku mencintai wanita lain, Lila, dan aku rasa ini keputusan terbaik." Lila merasakan hatinya robek. Di satu sisi, dia merasa bingung, terhina, dan terbuai oleh rasa cemas yang mendalam. Namun, di sisi lain, ada rasa aneh yang muncul, rasa marah yang semakin membesar, namun juga rasa tak berdaya. Apakah ini yang harus dia hadapi dalam pernikahannya yang sudah berlangsung hampir 10 tahun? Lila menatap Arman dengan mata yang berkaca-kaca. "Jadi, begitu saja? Aku harus menerima semuanya begitu saja?" Arman terdiam. Sepertinya tidak ada kata-kata yang bisa menghibur Lila. Namun, Lila tahu, satu hal yang pasti, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Setelah malam yang penuh keheningan dan ketegangan itu, Lila merasa seperti tubuhnya terbelah menjadi dua. Di satu sisi, ada Lila yang ingin tetap kuat untuk keluarga. Tetapi di sisi lain, ada Lila yang terluka dan hancur, merasa dikhianati oleh orang yang paling dia cintai. Arman, suaminya, sudah memutuskan untuk menikah lagi. Dan meskipun Lila tahu dia tak bisa berbuat apa-apa, hatinya tak mampu menerima kenyataan itu dengan mudah. Hari-hari berlalu, dan rumah mereka yang dulu penuh tawa kini terasa sunyi. Arman lebih sering pergi untuk urusan pekerjaan, sementara Lila terjebak dalam pikirannya sendiri. Setiap kali dia melihat Arman, ada rasa sesak yang mencekik dadanya. Di balik senyuman Arman yang seolah tak terpengaruh dengan segala perubahan ini, Lila merasakan jarak yang semakin jauh antara mereka. Pada suatu sore, Lila memutuskan untuk keluar rumah. Dia merasa perlu berjalan-jalan untuk menenangkan pikiran. Di taman kota, udara yang segar sedikit banyak membantu meredakan kegelisahannya. Namun, saat dia duduk di bangku taman, sebuah suara familiar memanggilnya. "Lila?" Suara itu terdengar lembut, dan saat dia menoleh, dia melihat seorang pria yang selama ini menjadi sahabat baik Arman. Namanya Dika, seorang teman lama yang juga pengusaha muda sukses. Dika tersenyum, namun senyumannya tak bisa menutupi kekhawatirannya. "Kau baik-baik saja?" Lila tersenyum paksa, mencoba menyembunyikan luka yang ada. "Aku baik-baik saja, hanya butuh waktu untuk sendiri." Dika duduk di sebelahnya. "Kau tahu, aku sering melihat bagaimana kalian berdua, Lila. Aku tahu ini pasti sangat sulit untukmu." Lila menunduk, mencoba menahan air mata. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Dika. Aku merasa seperti aku sudah kehilangan semuanya.
Aku sudah memberikan segalanya untuk Arman, dan sekarang dia memutuskan untuk menikah lagi. Dika terdiam beberapa saat, lalu berkata, Lila, aku tahu ini bukan hal yang mudah. Tapi, mungkin ini waktunya untuk kamu berpikir tentang dirimu sendiri. Jangan hanya fokus pada Arman, tapi lihatlah apa yang terbaik untukmu. Lila menatap Dika, seolah-olah ada sesuatu yang mulai terbangun dalam dirinya. Dia merasa bingung, namun di satu sisi, ada semacam kenyamanan yang datang dari perhatian Dika. Apakah ini yang dia butuhkan? Seseorang yang bisa membuatnya merasa dihargai lagi? Malam itu, setelah kembali ke rumah, Lila duduk termenung di kamar tidur mereka. Arman belum pulang. Di dalam pikirannya, ada suara yang terus bergema. Haruskah dia pasrah dan menerima keputusan Arman? Atau, apakah sudah saatnya dia mulai mencari kebahagiaannya sendiri? Seperti yang disarankan Dika, hari demi hari berlalu, dan Lila merasa dirinya semakin terperosok dalam kebingungannya. Setiap kali dia memandang Arman, yang kini semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah, hatinya terasa kosong. Arman tidak lagi menjadi sosok yang dulu selalu ada untuknya. Suaminya kini terasa seperti orang asing. Lila bahkan tidak tahu lagi bagaimana harus memulai percakapan dengannya. Namun, kehadiran Dika dalam hidupnya mulai memberikan sedikit angin segar. Setiap kali mereka bertemu, meskipun hanya untuk secangkir kopi di kafe atau sekadar berbicara di taman, Lila merasa ada sesuatu yang berbeda. Dika memperlakukan Lila dengan perhatian yang lembut, dan tanpa disadari, Lila merasa nyaman di dekatnya. Namun, ia sadar, hubungan ini sangat berisiko. Dika adalah teman dekat Arman, dan jika sampai Arman mengetahui, bisa jadi akan ada konsekuensi yang tak terduga. Suatu malam, setelah seharian penuh kebisuan dengan Arman, Lila menerima pesan dari Dika yang mengajaknya untuk bertemu di sebuah kafe yang tenang di pinggiran kota. Lila sebenarnya ragu, tetapi ada sesuatu dalam hatinya yang mendorongnya untuk pergi. Saat mereka bertemu, Dika langsung menatapnya dengan penuh perhatian. Lila, aku bisa melihatmu terluka. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, dan aku ingin membantu. Lila menghela napas panjang, matanya sedikit berkaca-kaca. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Dika, Arman memutuskan untuk menikah lagi, dan aku merasa seperti tak ada tempat lagi untukku di dunia ini. Aku ingin melawan perasaanku, tetapi semakin aku mencoba, semakin aku merasa terhimpit. Dika menggenggam tangannya dengan lembut, seolah memberinya kekuatan. Lila, aku tahu ini berat, tetapi kamu tidak perlu menghadapi ini sendirian. Kau punya pilihan, Lila. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kesedihan yang tak ada habisnya. Kau berhak bahagia. Perkataan Dika menyentuh hati Lila. Di satu sisi, dia merasa bersalah karena mulai membuka hatinya untuk pria lain, sementara suaminya masih hidup bersama dengannya. Namun, di sisi lain, Lila merasa bahwa dia juga berhak merasa dihargai, dihormati, dan dicintai dengan cara yang layak dia dapatkan. Pulang ke rumah malam itu, Lila duduk di tepi ranjang, berpikir keras. Arman belum pulang. Hatinya diliputi kebingungan dan perasaan yang bertabrakan. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Apakah dia harus tetap bertahan dengan pernikahannya yang kini terasa hampa? Ataukah dia harus memulai babak baru dalam hidupnya, yang mungkin akan membawa kebahagiaan meskipun penuh dengan tantangan? Tak lama setelah itu, ponselnya berdering. Pesan masuk dari Arman. Lila, aku ingin bicara. Tolong temui aku malam ini. Ada sesuatu yang penting yang harus aku katakan. Lila menatap pesan itu dengan napas terhenti. Dalam hatinya, ada ketakutan yang menghinggapi. Apakah Arman akan mengungkapkan lebih banyak lagi tentang pernikahan keduanya? Ataukah dia masih bisa memperbaiki hubungan mereka? Lila tahu satu hal pasti. Keputusan yang harus dia buat tidak akan mudah. Dan apapun yang terjadi malam ini, semuanya akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Lila duduk dengan gelisah di depan cermin kamar tidur,
mencoba merapikan dirinya. Arman belum kembali, tapi pesan yang dia terima tadi membuat Lila merasa seperti sebuah badai yang akan datang. Dengan napas yang terasa berat, Lila mengumpulkan keberanian untuk menemui suaminya. Dia tahu, setelah percakapan ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Saat Lila tiba di ruang tamu, Arman sudah duduk di kursi favoritnya, tampak lelah dan serius. Ada keheningan yang mencekam di antara mereka, seolah setiap detik terasa begitu berat. Lila berjalan pelan menuju kursi di hadapannya, duduk tanpa sepatah kata pun. "Arman," Lila memulai, suaranya serak. "Ada yang ingin kau bicarakan?" Arman mengangkat wajahnya perlahan, dan tatapannya kali ini tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang berbeda, seolah dia sedang bergulat dengan perasaannya sendiri. "Lila, aku tahu ini sangat sulit untukmu. Aku sudah memikirkan ini matang-matang, dan aku ingin kau tahu bahwa aku sangat menghargai apa yang kita miliki. Tapi, aku benar-benar merasa bahwa aku tidak bisa mengabaikan perasaanku lebih lama lagi." Lila merasa hatinya teriris mendengar kata-kata itu. Suaminya berbicara dengan tenang, tapi setiap kalimatnya seperti pisau yang menusuk perlahan. "Aku ingin kau tahu, aku tidak pernah berniat untuk menyakiti hati MU," lanjut Arman. "Tapi aku merasa terjebak dalam perasaan yang aku rasakan terhadap wanita itu." Lila menatapnya tajam, mencoba menahan air mata yang ingin keluar. "Jadi, kamu datang ke sini untuk mengatakan bahwa kamu akan menikah lagi, tanpa peduli bagaimana perasaan aku?" Arman mengangguk dengan berat hati. "Aku tahu ini sangat tidak adil untukmu, dan aku menyesal. Tapi aku tidak bisa terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku ingin memberi kesempatan pada diri kita berdua untuk bahagia, meski itu berarti kita harus berjalan di jalur yang berbeda." Ada keheningan panjang setelah kata-kata Arman itu. Lila merasa seperti dunia ini runtuh begitu saja. Segala impian dan harapan yang dia bangun bersama Arman selama bertahun-tahun, seolah menguap dalam sekejap. Tapi, meskipun hatinya sangat terluka, Lila tahu dia harus membuat keputusan besar malam ini. "Jadi ini sudah keputusanmu, Arman?" tanya Lila, suaranya pelan dan berat. Arman menundukkan kepala. "Ya, Lila, aku sudah memutuskan." Lila menunduk, menyeka air mata yang jatuh tanpa bisa dihentikan. Sebuah perasaan hampa menguasai hatinya, tapi pada saat yang sama, ada sesuatu yang mulai bangkit dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang selama ini tertahan. Dia sudah terlalu lama terjebak dalam rasa sakit ini. "Jika itu yang kau inginkan, Arman," kata Lila, suaranya bergetar, "maka aku tidak akan menghalangimu. Tapi aku juga harus mencari kebahagiaanku sendiri." Arman terkejut mendengar keputusan Lila. "Lila, apa maksudmu?" Lila menatapnya dengan mata yang penuh air mata. Tetapi ada keteguhan yang baru ditemukan di dalamnya. "Aku sudah tidak bisa lagi hidup dalam bayangan perasaanmu yang sudah berpaling. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Mungkin ini saatnya kita berpisah." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, dan Arman hanya bisa terdiam. Dia tahu, meskipun dia ingin Lila bahagia, dia telah menyakiti hati wanita yang sangat dia cintai selama ini. Lila berdiri, menghapus sisa air matanya. "Aku akan pergi untuk beberapa waktu, Arman. Aku perlu berpikir. Aku perlu menemukan diriku sendiri." Malam itu, Lila keluar dari rumah dengan hati yang penuh luka, tetapi juga dengan harapan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, keputusan yang dia buat malam itu adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati, apapun bentuknya. Di luar, angin malam menyapa wajahnya yang basah oleh air mata. Lila tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Tapi, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa seperti dia memiliki kendali atas hidupnya. Lila menghabiskan beberapa hari di luar rumah, memberi dirinya waktu untuk menenangkan pikiran. Dia pergi ke tempat yang jauh dari keramaian, menyendiri di sebuah penginapan kecil di pinggiran kota. Di sana,
jauh dari suara Arman, jauh dari kesibukan pekerjaan, Lila bisa merasakan ketenangan yang lama hilang. Namun, di dalam ketenangan itu, ada perasaan hampa yang terus menghantui. Dia duduk di tepi jendela kamar, memandang langit senja yang perlahan berubah warna. Lila mengingat kembali masa-masa indah bersama Arman, saat mereka berdua memulai hidup bersama, impian-impian yang mereka bangun. Tapi sekarang, semua itu terasa seperti kenangan yang telah lapuk. Lila merasa seperti dia sedang mencoba merangkai kembali bagian-bagian dari hidupnya yang hancur. Hari berikutnya, Dika menghubunginya. Lila tahu, pertemuan mereka sebelumnya telah meninggalkan kesan yang dalam, dan Dika sepertinya menjadi satu-satunya orang yang benar-benar mengerti perasaannya. Meskipun demikian, Lila berusaha menjaga jarak. Dia takut terjebak dalam situasi yang lebih rumit. Namun, di balik ketakutan itu, Lila tahu bahwa dia membutuhkan seseorang untuk berbicara, seseorang yang tidak menghakimi. Setelah beberapa kali bertukar pesan, mereka sepakat untuk bertemu di sebuah restoran yang tenang. Saat Lila tiba, Dika sudah menunggunya di sudut ruangan, tampak lebih santai daripada biasanya. Begitu Lila duduk, Dika langsung tersenyum. "Kau kelihatan lebih baik," katanya dengan suara lembut. Lila hanya mengangguk, masih belum tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. "Aku merasa agak bingung, Dika. Setelah semua yang terjadi, aku masih belum tahu harus bagaimana." Dika menatapnya dengan penuh perhatian. "Lila, aku tahu ini tidak mudah. Tapi, aku ingin kau tahu satu hal, kau tidak sendiri. Kau berhak merasakan kebahagiaan. Tidak ada yang salah dengan mencari kebahagiaanmu sendiri setelah semua yang terjadi." Lila menarik napas panjang. "Tapi, aku merasa bersalah, Dika. Arman, dia adalah suamiku. Meskipun dia telah membuat keputusan itu, aku merasa seolah aku mengkhianatinya dengan mulai membuka hati untuk orang lain." Dika tersenyum, tapi kali ini senyumannya lebih penuh pengertian. "Lila, kau tidak mengkhianati siapapun. Kau hanya mencoba untuk melanjutkan hidupmu, dan itu adalah hal yang paling wajar yang bisa kau lakukan. Jangan biarkan rasa bersalah menghalangimu untuk meraih kebahagiaan yang seharusnya menjadi milikmu." Lila terdiam, merenungkan kata-kata Dika. Di satu sisi, dia merasa ada ketenangan dalam kata-kata itu. Namun, di sisi lain, dia masih belum bisa melepaskan perasaan berat yang ada dalam dirinya. Setelah beberapa lama, Dika melanjutkan, "Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku ingin kau tahu, jika kau membutuhkan seseorang untuk berbagi, aku akan selalu ada." Lila menatap Dika dengan tatapan yang sulit diartikan. Dia tahu bahwa Dika benar-benar peduli padanya, dan itu membuatnya merasa hangat di dalam. Tetapi, rasa takut dan keraguan masih mengganjal di hati Lila. Aku belum siap untuk itu, Dika. Aku masih terlalu terluka. Aku tidak ingin terburu-buru dalam hal ini." Dika mengangguk dengan bijak. "Aku mengerti. Kau tidak perlu terburu-buru. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada untukmu, kapan saja." Setelah pertemuan itu, Lila merasa sedikit lebih lega. Meskipun hatinya masih penuh pertanyaan, dia tahu bahwa dia tidak sendirian dalam perjuangannya. Dika mungkin bukan solusi untuk semua masalahnya, tapi kehadirannya memberi Lila rasa tenang yang selama ini dia cari. Di malam yang sunyi itu, Lila duduk di balkon penginapan, memandang bintang-bintang yang tersebar di langit. Dia merasa seperti sedang berdiri di ambang sebuah babak baru dalam hidupnya. Apakah dia akan terus berjuang untuk pernikahannya yang telah retak? Ataukah sudah saatnya untuk melangkah maju, mencari kebahagiaan baru yang mungkin belum pernah dia bayangkan sebelumnya? Waktu berlalu, dan Lila merasa semakin dekat dengan keputusan besar yang telah lama ia hindari. Setelah pertemuannya dengan Dika, hatinya memang sedikit lebih ringan, namun kebingungan masih terus menghantuinya. Setiap kali dia memikirkan Arman, ada rasa sakit yang kembali muncul. Tapi ketika dia melihat ke depan, dia juga merasakan harapan. Harapan akan masa depan yang lebih baik.
jauh dari ketidakpastian yang telah lama menguasai hidupnya. Suatu sore, saat Lila berjalan sendirian di taman kota, perasaan itu semakin kuat. Dia merasa seperti telah kembali menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Ada rasa damai yang datang ketika dia tidak lagi bergantung pada orang lain untuk kebahagiaannya. Lila menyadari, mungkin inilah saat yang tepat untuk melanjutkan hidupnya. Bukan karena melupakan masa lalunya, tetapi karena memaafkan dirinya sendiri. Di tengah kebingungannya, Lila akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Arman. Mereka belum benar-benar berbicara sejak malam itu, dan Lila merasa perlu untuk menutup babak lama sebelum bisa melangkah ke depan. Pagi itu, dia menghubungi Arman dan mengaturnya untuk bertemu di tempat yang mereka berdua biasa pergi. Kafe kecil di pinggir jalan yang menjadi saksi bisu banyak cerita mereka. Ketika Lila tiba, Arman sudah duduk di meja mereka, menunggu dengan tatapan serius. Lila merasa jantungnya berdetak lebih cepat, tapi dia tahu ini adalah langkah yang harus dia ambil. "Arman," Lila memulai, suaranya sedikit bergetar. "Aku pikir sudah waktunya kita bicara." Arman menatapnya, dan meskipun wajahnya terlihat lelah, ada rasa penyesalan yang tergambar jelas di matanya. "Aku tahu, Lila. Aku menyesal kalau selama ini aku belum bisa memberikan perhatian yang cukup padamu. Aku juga tidak pernah ingin membuatmu merasa seperti ini." Lila menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. "Arman, aku sudah memikirkan semuanya dengan sangat matang. Aku ingin kita berdua bahagia, meskipun itu berarti kita harus berjalan masing-masing." Kata-kata itu keluar dengan mudah, meskipun terasa sangat berat. Arman terdiam, seperti mencoba mencerna setiap kata yang baru saja didengarnya. "Jadi, kau benar-benar ingin berpisah?" tanyanya, nadanya sedikit terkejut, tapi juga penuh pengertian. Lila mengangguk. "Aku sudah memutuskan, Arman. Aku ingin melanjutkan hidupku. Aku tidak bisa terus mengorbankan kebahagiaanku hanya karena aku takut membuat keputusan." Arman menundukkan kepala, seolah merasa kalah. Namun, ada kelegaan di wajahnya yang Lila tidak pernah lihat sebelumnya. Mungkin dia juga tahu, hubungan mereka tidak akan pernah bisa sama lagi. "Aku akan selalu menghargai waktu kita bersama, Lila. Aku akan mendukung keputusanmu, meskipun itu menyakitkan." Lila merasa berat, tetapi juga merasakan kebebasan yang perlahan datang. Dia tahu bahwa meskipun perpisahan ini akan membawa luka, ini juga adalah awal dari kehidupan yang baru. "Aku tidak ingin kita saling menyalahkan. Aku hanya ingin kita berdua bisa menemukan kebahagiaan, apapun bentuknya." Setelah percakapan itu, Lila merasa beban di hatinya sedikit berkurang. Meskipun Arman masih bagian dari masa lalunya, dia merasa siap untuk menatap masa depan yang baru, tanpa rasa takut dan keraguan yang menghalangi. Keputusan itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru yang penuh kemungkinan. Hari-hari berikutnya, Lila merasa semakin percaya diri. Dia mulai mengejar impian yang telah lama tertunda, seperti membuka toko kue kecil yang telah lama ingin ia dirikan. Dika tetap ada, memberikan dukungan, tapi Lila tahu bahwa kebahagiaannya tidak bergantung pada siapapun. Dia sudah menemukan jalan untuk dirinya sendiri. Di malam hari, Lila sering berjalan di taman yang sama, merenung dan tersenyum pada dirinya sendiri. Dia tahu, meskipun jalan yang dia pilih tidak mudah, dia sedang menuju tempat yang lebih baik. Tempat di mana dia bisa mencintai dirinya sendiri sepenuhnya, tanpa rasa bersalah atau keraguan. Sebuah tempat di mana kebahagiaan sejati menanti.